Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, kelompok 6 Korakobraksialis Masel akan menyampaikan opini kami mengenai peran mahasiswa terhadap isu anti korupsi. Perkenalkan, saya Muhammad Taqi Isdawarman, NPM 10100121254, dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Handika, NPM 10 112 1063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abimanyu dengan NPM 10100121181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmanda Hadi Surya Bahari dengan NPM 10100121033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Latif Lutfi Kamil, NPM 10100121178. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kayashfa, NPM 1010001211201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sarah Nurfadilah dengan NPM 10100121039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Arzeta Ferdiansyah, NPM 10100121196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Auliani dengan NPM 10100121011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Salsabila dengan NPM 10100121156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilba Anggina dengan NPM 10100121236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulasri Anggraini dengan NPM 10 100 12 11 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deulia Tanus dengan NPM 10100121248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Kosirotu Torfi Fauzia dengan NPM 10100121180. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kayashfa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pendapat mengenai peran mahasiswa dalam anti korupsi, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan anti korupsi. Anti adalah sikap penolakan atau penentangan, sedangkan korupsi sama saja dengan mencuri, yaitu tindakan seseorang ataupun kelompok yang tidak wajar, ilegal, serta menyalahgunakan kepercayaan seseorang, kelompok, maupun masyarakat publik hanya untuk keuntungan sepihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anti korupsi merupakan suatu sikap penolakan terhadap segala sesuatu macam tindakan korupsi. Nama saya Vela Arzeta Ferdiansyah. Di sini saya akan memberikan poin-poin penting dalam sikap anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain dengan baik. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dan orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Seorang pemimpin yang ingin terhindar dari korupsi harus memiliki sikap adil, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, itu semua adalah sikap anti korupsi. Apakah semua itu sudah ada dalam diri kamu? Nama saya Bagus Abimanyu
Teman-teman, wabah korupsi masih melanda negeri ini. Padahal kita tahu di negeri ini juga sudah ada badan anti korupsi yang didirikan, yaitu KPK. KPK sendiri merupakan badan independen yang kekuasaannya tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. KPK merupakan tiang utama atau pemberantas utama dari kegiatan korupsi yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat berharap banyak pada kinerja KPK. KPK sendiri didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2003, dan sejak saat itu KPK sudah banyak menorehkan prestasinya baik di nasional maupun internasional. Pendapat saya mengenai korupsi, kita sebagai mahasiswa muda sebaiknya sudah menanamkan sifat-sifat kejujuran dalam diri kita, baik dalam kehidupan sehari, dalam keluarga, dalam bermahasiswa, dan lainnya. Karena kitalah yang akan memimpin negeri ini di masa mendatang, dan jika kita tidak menanamkan sifat jujur, maka kita berpotensi menjadi pemimpin yang salah atau bisa juga sebagai koruptor. Oleh karena itu, mari kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita sedini mungkin. Saya Muhammad Taqi Isdawarman. Visi misi KPK. Visi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Misi KPK adalah yang pertama, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. 3. Pemberantasan tindak pidana yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. 4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Nama saya Raisa Sarah Nurpadilah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai kasus korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kasus Gubernur Senior BI. Kasus yang terkuak pada tahun 2011 ini melibatkan Miranda Gultom sebagai ex-deputi senior Gubernur Bank Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Desember 2020. Selanjutnya adalah kasus suap bansos penanganan COVID-19. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus ini karena melakukan penyuapan terhadap bansos penanganan COVID-19 yang dilakukan di Jabodetabek pada tahun 2020. Atas kesalahannya, Juliari Batubara dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Nama saya Latif Rizky Kamil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus Gubernur Jambi. Tahun 2018, Gubernur nonaktif Jambi, Jumi Zola diduga telah menerima gratifikasi sebesar 49 miliar. Selain menerima gratifikasi, Jumi juga menyuap Ketua DPRD Provinsi Jambi sebesar 16,5 miliar terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Yang menjadi headline, Jumi diduga menggunakan uang gratifikasi tersebut untuk membeli action figure. Selain itu, Jumi juga mengaku bahwa sebagian dari uang itu ia berikan kepada orang tuanya, serta istrinya untuk menambah kekayaan pribadi. Kasus kedua yaitu kasus BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terjerat kasus korupsi pada akhir tahun 1998. Yang selanjutnya adalah kasus Gubernur Senior BI. Kasus yang terkuak pada tahun 2011 ini melibatkan Miranda Gultom sebagai ex-deputi senior Gubernur Bank Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Desember 2020. Selanjutnya adalah kasus suap bansos penanganan COVID-19. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus ini karena melakukan penyuapan terhadap bansos penanganan COVID-19 yang dilakukan di Jabodetabek pada tahun 2020. Atas kesalahannya, Juliari Batubara dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Nama saya Wida Salsabila. Tindakan anti korupsi yang diimplementasikan di dunia perkuliahan menurut saya sangatlah dibutuhkan. Salah satu contoh sederhananya adalah
Kita sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa yang jujur, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kewajiban yang kita miliki. Dan dengan berpegang teguh pada pendirian tersebut, maka kita bisa menumbuhkan pemikiran yang dewasa dan bisa menjadi pribadi yang jauh dari perbuatan korupsi. Nama saya Fajar Handika, implementasi anti korupsi. Amanah. Nah, amanah ini berarti dapat dipercaya. Ini adalah salah satu sifat dari Rasulullah SAW, yang mana kita harus amanah dalam menjaga barang yang bukan hak milik kita. Contohnya ketika kita dititipkan barang oleh teman kita ataupun uang yang bukan hak kita, nah kita menjaganya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu adalah sifat amanah, dapat dipercaya. Nah, dari keempat sifat tadi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik, semuanya harus diterapkan, terutama kita sebagai mahasiswa dalam memerangi korupsi. Nama saya Putri Sulasri Anggraini. Upaya pencegahan terhadap korupsi sangatlah penting untuk dilakukan agar kita dapat menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Sebagai mahasiswa yang ikut berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi, kita bisa melakukannya dari hal-hal yang kecil. Di antaranya, yang pertama, yaitu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita dapat terhindar dari keinginan untuk melakukan korupsi. Dan yang kedua, yaitu mulai membentengi diri dari sikap korupsi, seperti halnya korupsi tugas. Sebagai seorang mahasiswa, hendaklah kita mencoba untuk mengerjakan sendiri terlebih dahulu terhadap tugas yang telah diberikan. Nama saya Gilba Anggina. Bagaimana sih upaya pencegahan korupsi? Memang terkadang upaya ini sulit dilakukan. Namun kita harus menghargai usaha-usaha dari lembaga KPK. Kita sebagai mahasiswa juga turut membantu dalam pencegahan tersebut, yaitu dengan cara bersosialisasi, membuat organisasi atau gerakan anti korupsi, dan juga menerapkan nilai-nilai Islami khususnya sifat Nabi yaitu sidik dan amanah. Selain itu, kita harus mendukung program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil dan dampak, meningkatkan sinergi antara program pencegahan dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan KPK. Tidak lupa untuk mempertahankan hukum yang telah dibuat. Opini saya tentang anti korupsi yaitu sebaiknya kita sebagai mahasiswa untuk tetap membangun pendidikan karakter yang baik seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Karena korupsi merupakan sikap dan perilaku yang tercela. Korupsi tidak hanya pada pejabat publik atau orang-orang tinggi lainnya, namun bisa juga terjadi pada kalangan mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Maka dari itu, pentingnya membangun karakter yang baik sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abimanyu. Pendapat saya mengenai korupsi, kita sebagai mahasiswa muda sebaiknya sudah menanamkan sifat-sifat kejujuran dalam diri kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam bermahasiswa, dan lainnya. Karena kitalah yang akan memimpin negeri ini di masa mendatang, dan jika kita tidak menanamkan sifat jujur, maka kita berpotensi menjadi pemimpin yang salah atau bisa juga sebagai koruptor. Oleh karena itu, mari kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita sedini mungkin. Saya Rosmanda Hadis Surya Bahari dari Fakultas Kedokteran. Tanggapan saya tentang anti korupsi adalah, apapun alasannya, korupsi bukanlah hal yang baik. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk berbuat korupsi, baik itu korupsi kecil ataupun besar. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan anti korupsi, karena mahasiswa ini dapat mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Selain daripada itu, mahasiswa juga harus mengontrol kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita semua tidak memiliki alasan apapun untuk korupsi. Jika pendorong anti korupsinya saja korupsi, bagaimana yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Rizky Kamil. Peran mahasiswa dalam anti korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi,
adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa. Mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Lantas, apa opini saya sebagai seorang mahasiswa mengenai anti korupsi? Tentunya saya sangat setuju dengan segala macam tindakan anti korupsi selama tindakan tersebut tidak menyalahi aturan agama maupun hukum. Bagi saya pribadi, tindakan anti korupsi harus ditanamkan dalam diri sedini mungkin. Jika tidak, korupsi bisa saja tumbuh dari celah terkecil dalam diri seseorang maupun kelompok hingga akhirnya menjadi sebesar telaga. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa merupakan unsur yang menjembatani antara masyarakat umum dan kepemerintahan. Ketika terdapat ketidakseimbangan di antara masyarakat umum dan pemerintahan, mahasiswa tidak segan pasang badan untuk menegakkan suatu hal yang harus ditegakkan. Inilah salah satu fenomena konkret yang menjadi landasan mengapa mahasiswa begitu unggul mengambil peran dalam tindakan anti korupsi. Nama saya Raisa Sarah Nurfadilah. Tanggapan saya sebagai mahasiswa mengenai isu anti korupsi ini adalah kita harus menghindari korupsi karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan dapat menghilangkan citra baik kita di mata orang lain. Awalnya, masalah ini mungkin terjadi karena tantangan global. Menyimpan dana yang tidak sedikit, tentu akan ada niat untuk memakainya. Tetapi jika iman kita kuat dan kesadaran kita yang baik, tentu kita akan terhindar dari korupsi itu. Nama saya Fajar Handika, NPM 10-112-1063 dari Fakultas Kedokteran Unisba, ingin menjelaskan mengenai implementasi anti korupsi. Amanah. Nah, amanah ini berarti dapat dipercaya. Ini adalah salah satu sifat dari Rasulullah SAW, yang mana kita harus amanah dalam menjaga barang yang bukan hak milik kita. Contohnya, ketika kita dititipkan barang oleh teman kita ataupun uang yang bukan hak kita, nah kita menjaganya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu adalah sifat amanah dapat dipercaya. Tentunya amanah ini perlu ada dalam diri kita, karena dengan amanah ini kita jadi mempunyai integritas dan dapat dipercaya orang lain. Nah, dari keempat sifat tadi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik, semuanya harus diterapkan, terutama kita sebagai mahasiswa dalam memerangi korupsi. Nah, menurut pendapat saya, dalam data dari ICW, Indonesian Corruption Watch, menyebut uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada tahun 2020 kemarin berjumlah 8,9 triliun. Padahal menurut ICW, total kerugian negara akibat pidana korupsi mencapai 56,7 triliun. Sangat jauh sekali uang yang kembali kepada negara dan apa yang uang yang sudah dikorupsi oleh para koruptor. Nah, menurut saya korupsi adalah kejahatan karena merampas hak orang dan mengambil hak orang. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus memerangi korupsi karena kita adalah sebagai penerus generasi penerus bangsa. Nah, oleh sebab itu mari kita lakukan dari hal-hal yang terkecil dulu dengan cara tidak mencontek ketika ujian. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vela Arzeta Ferdiansyah. Korupsi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Saya memiliki pendapat bahwasanya korupsi adalah sikap tidak terpuji yang sulit diubah. Di Indonesia, korupsi sudah mendarah daging.
Banyak sekali pemimpin yang ingkar dalam menjalankan tugas. Tidak ada bedanya pemimpin yang korupsi dengan manusia biasa yang mencuri hak orang lain. Koruptor dan maling adalah hal yang sama. Saya Gilba Anggina dengan NPM saya tentang anti korupsi, yaitu sebaiknya kita sebagai mahasiswa untuk tetap membangun pendidikan karakter yang baik seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Karena korupsi merupakan sikap dan perilaku yang tercela. Korupsi tidak hanya pada pejabat publik atau orang-orang tinggi lainnya, namun bisa juga terjadi pada kalangan mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Maka dari itu, pentingnya membangun karakter yang baik sejak dini. Nama saya Putri Sulastri Anggraini dengan NPM 10 100 12 11 38. Menurut pendapat saya, berdasarkan contoh kasus yang telah disebutkan, korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara banyak menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Para pejabat tinggi negara yang seharusnya memanfaatkan perlimpahan pengelolaan keuangan negara untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, malah mengalirkan dana tersebut ke kas atau pendapatan mereka sendiri, yang menyebabkan pemberdayaan bagi masyarakat juga ikut terganggu, bahkan terhambat. Sebagai seorang mahasiswa yang peduli akan lingkungan masyarakat, hendaklah kita menjauhi sifat tersebut dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dewi Tanus. Jadi pendapat saya tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu kasus-kasus korupsi tersebut sangat merusak segala aspek kehidupan. Sangat merusak perekonomian negara, sangat merusak keuangan negara, dan juga sangat merusak kehidupan negara kita ke depannya. Jadi, yuk kita sebagai mahasiswa untuk menjauhkan hal-hal tersebut untuk masa depan negara kita ke depannya. Jadi marilah berbuat jujur yang dimulai dari diri kita sendiri. Nama saya Suci Kosirotutor Fihojia. Korupsi ini seperti tumor yang ganas, mematikan secara masif dan pelan-pelan. Lapar dulu, stres dulu, baru depresi dan mati. Dalam kemewahan, korupsi makan. Dalam kemewahan, bunga berasal. Minat berasal dari kekerasan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Kosirotutor Fihojia dengan NPM 10100121180 dari kelompok 6 Korakobrakialisme School. Lantas, apa peran mahasiswa terhadap isu korupsi ini? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki rasa moral, rasa peduli, rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dalam memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan, menjadi motor penggerak. Sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, berpikir kritis, dan mampu menyampaikan kebenaran. Dengan kompetensi dasar yang kita miliki ini, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Nama saya Wida Salsabila dengan NPM 10100121156. Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu contoh implementasi dari tindakan anti korupsi ini adalah dengan menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri sendiri bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus atau menitipkan absen kepada teman jika tidak hadir. Dan dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri, maka kita bisa menekan tindakan korupsi dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi di lingkungan kampus. Saya Muhammad Taki Isdawarman. Menurut saya, korupsi adalah suatu penyakit yang menular. Satu orang yang berkorupsi bisa menularkan orang lain dengan cara dijebak, ditiru, hingga diajak. Sehingga penyakit ini harus disembuhkan. Sasaran utama korupsi adalah generasi muda. Generasi muda masih memiliki sifat yang tidak stabil. Maka dari itu, generasi muda harus selalu diingatkan apa tujuan mereka yang untuk dicapai dan tidak boleh keluar dari ajaran agamanya. Terima kasih.
Saya Rosmanda Hadi Surya Bahari dari Fakultas Kedokteran dengan NPM 10100121033. Tanggapan saya tentang anti korupsi adalah apapun alasannya, korupsi bukanlah hal yang baik. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk berbuat korupsi, baik itu korupsi kecil ataupun besar. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan anti korupsi, karena mahasiswa ini dapat mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Selain daripada itu, mahasiswa juga harus mengontrol kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita semua tidak memiliki alasan apapun untuk korupsi. Jika pendorong anti korupsinya saja korupsi, bagaimana yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.